Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Hamidi, salah satu mahasiswa di Gas Management Program Chemical Engineering Department di Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas K3L di bawah bimbingan Profesor Dr. Heri Hermansyah, STMeng, dengan judul Caribbean Petroleum Tank Terminal Explosion dan Multiple Tank Fires, atau kejadian yang ada di KPCO berupa ledakan dan juga kebakaran tangki. Dan sebelum saya memaparkan, alangkah lebih baiknya ya teman-teman bisa subscribe, like, dan juga share supaya video ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, lanjut. Jadi ini merupakan video dari CSP Safety Video pada tahun 2009. Dan teman-teman bisa melihat di link di description video ini ya. Untuk mempersingkat waktu, kita next ke pembahasan berikutnya. Jadi ini adalah table of content dari pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini ya, company description, kemudian incident description, kemudian root cause analysis, dan yang terakhir terkait dengan prevention dan mitigation. Jadi company description, seperti kita tahu KPCO ini berdiri atau memulai operasinya di tahun 1955, terletak di Puerto Rico ya, Bayamon. Kemudian pernah mengalami kebangkrutan di tahun 2001 dan mulai reorganisasi kembali di tahun 2003, namun hanya berupa penyimpanan minyak atau petroleum storage terminal dan juga fasilitas distribusi. Beberapa produk yang mereka simpan seperti gas olin, ya, fuel oil, jet, and diesel fuel, yang mana kapasitas penyimpanan bisa sampai 90 juta galon. Dan juga KPCO memiliki fasilitas unloading ya di San Juan Bay di Guaynabo, 2,5 mil dari tangki penyimpanan ini. Kemudian lanjut masuk ke incident description. Jadi insiden ini dimulai pada hari Rabu, Oktober 2009, ya, 21 Oktober 2009, di mana terdapat aktivitas unloading di San Juan Bay sebanyak 11,5 juta galon gas olin atau minyak. Dan hanya tangki 107 yang dapat menampung itu semua, karena tangki 107 ini memiliki kapasitas hingga 21 juta galon. Namun tangki 107 ini sudah penuh sehingga perlu dialirkan ke beberapa tangki-tangki kecil seperti 405, 504, 409, dan juga 411. Dan pada tanggal 22 Oktober tangki 504 ini sudah penuh, kemudian mulai membuka tangki 411 dan juga membuka tangki 409, kemudian tangki 411 ini mulai dikecilkan sehingga lebih dari 7.000 galon per menit ya mengalir ke tangki 409 dan hanya sedikit yang masuk ke tangki 411. Setelah melakukan kalkulasi di tangki 409, bahwasanya tangki ini akan mengalami maksimum filling ya berkisar pada jam 9 hingga 10 malam selama perubahan shift ya, operator shift. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka tangki 409 ini kita tutup terlebih dahulu, kemudian dialirkan semuanya ke tangki 411. Ya, dan perlu di-note bahwasanya beberapa transmitter yang ada di tangki-tangki ini tidak lagi berfungsi sehingga tidak dapat menampilkan liquid level di control room, sehingga harus dilakukan hourly check atau mungkin atau manual check ya di lapangan. Ya, setelah jam 10 malam tangki 411 tadi yang sudah kita buka kembali, kemudian juga menutup 409 ya, ternyata 411 ini juga sudah penuh sehingga tangki 409 ini kita buka dan sudah selesai pergantian operator di sana. Kemudian dilihat dan diestimasi bahwasanya tangki 409 ini akan penuh di jam 1 malam ya, 1 pagi ya, jam 1 pagi. Namun di jam 11 malam ya, operator sudah melakukan
hourly check, ya udah melakukan cek kembali, ternyata udah mulai overfilling, udah mulai overflow, ya. Kemudian barulah notice di pertengahan malam, ya, bahwasanya ada fog atau ada asap menggumpal di tanah, di atas tanah. Ya barulah di pertengahan malam terdapat asap, terdapat vapor cloud, ya awan vapor, kemudian juga mulai menyengat bau dari minyak tersebut. Ya. Dan di jam 12.23 atau setengah 1, ya terlihat dari kamera atau CCTV security bahwasanya terdapat ignition dari WWT area atau wastewater area di tanggal 23 Oktober pagi. Ya, jadi ini adalah foto, ya, foto terjadi kebakaran di selama 2 hari, dan setelah api padam selama 2 hari, 17 tangki dari 48 terbakar, hangus terbakar. Kemudian ini adalah video CCTV-nya, bahwasanya vapor cloud ini mengarah ke WWT, kemudian dari arah WWT terjadi kebakaran, ya ignition di sana. Kemudian ini adalah root cause analysis kita, ya, ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah terjadinya overflow gas olin pada tangki 409 sehingga menyebabkan vapor cloud. Kemudian secara topografi, ya, jadi secara topografi ini gas olin vapor cloud bermigrasi ke open deck valves menuju low lying areas, ya, di area storm water retention pond di wastewater treatment area, dan terjadi ignition di sana. Kemudian beberapa hal yang menyebabkan tangki 409 ini overfill seperti malfunction, ya tidak berfungsinya judge atau float, ya, dari selama proses pengisian, sehingga tidak dapat di-record secara akurat, ya, tidak dapat diperhitungkan atau tidak dapat dilihat liquid levelnya secara akurat. Kemudian mungkin, ya, adanya variasi yang tidak normal dari gas olin flow rate dan juga pressure dari San Juan Bay, ya, dari KP Bruni, karena tidak ada indikasi atau indikator, ya, indikator flow rate di sana, ya. Sehingga mungkin, ya, selama kalkulasi atau estimasi, ya, waktu filling time-nya tadi, ya, mungkin bisa tidak tepat. Kemudian secara control dan monitoring failures, ya, unreliable tank judging equipment, dan juga tidak adanya prosedur filling tank secara memadai. Kemudian secara safety management system juga tangki ini tidak dilengkapi dengan independent high level alarm system, ya, atau kita sebut sebagai LAH, ya, liquid alarm high, ya, level alarm high, ya. Kemudian tangki ini juga tidak dilengkapi dengan independent automatic overfill prevention system, ya, untuk menutup transfer operation, misalkan seperti LAHH yang switch yang nanti bisa berdampak pada SDV di depan tangki misalkan, sehingga apabila tangki ini sudah penuh, sehingga yang di depan tangki ini dapat menutup secara otomatis. Kemudian adanya human factor yang disebabkan oleh karena mungkin terlalu tua, ya, fasilitasnya sudah terlalu tua sehingga sangat sulit untuk membedakan antara valve open dan juga closed. Kemudian adanya insufficient lighting di sekitar area, ya, sehingga tidak dapat melihat secara jelas terbentuknya vapor di sana. Jadi ini adalah event tree analysis, ya, initiating eventnya adalah overfilling, kemudian tidak adanya gas detection dan fire alarm, ya, di sana, kemudian juga tidak memadainya equipment, ya, fire fighting equipment,
sehingga menyebabkan fire, sehingga hasil yang ditimbulkan adalah uncontrolled fire with no alarm. Kemudian disebabkan operational error, disebabkan seperti insufficient lighting, ya, karena tidak memadainya lampu yang ada di sekitaran tangki. Kemudian adanya kesalahan dalam perhitungan misalkan, atau mungkin karena adanya malfunction dari control system dan juga dari valve-nya yang ada di sana, sehingga menyebabkan excessive loading dan juga tidak adanya high alarm. Adapun untuk ignition source, ya, karena secara garis besar tidak diketahui penyebab ignition ini yang berada di wastewater area. Jadi mungkin ada beberapa penyebabnya seperti stay current, kemudian adanya listrik statis, ya, atau mungkin adanya electrical apparatus spark, ya, percikan listrik, atau mungkin ada impact spark, atau mungkin ada open fires di sana, ya, mungkin sedang melakukan maintenance atau apa di malam hari, ya, meskipun jarang mungkin, ya. Kemudian adanya lightning spark, ya, petir dan sebagainya. Dan di sini mungkin teman-teman juga bisa memberikan pendapat, ya, kira-kira apa sih penyebab api ini bisa terignition, ya, vapor ini bisa terignition, kira-kira apa penyebabnya. Ya, teman-teman bisa memberikan pendapat di sini, ya, dan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin salah satunya karena adanya static spark, ya, mungkin ada listrik statis di area wastewater treatment, ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dan juga ledakan, bisa jadi, ya, atau mungkin di malam hari ada hal-hal apa, ya, karena ini terjadi di malam hari, di tengah malam, ya, yang mana mungkin sangat jarang dilakukan maintenance, atau mungkin sangat jarang ada orang di sana yang melakukan hot work dan sebagainya. Kemudian selanjutnya terkait dengan rekomendasi, yakni pada dasarnya semuanya mengacu pada standar internasional yang biasa digunakan seperti EPA, OSHA, ICC, dan NFPA, dan juga API. Yang untuk tank, untuk sizing tank biasanya pakai API 650, namun untuk fire protection biasanya menggunakan NFPA. Kemudian ini teman-teman juga boleh, ya, memberikan rekomendasi, misalkan berdasarkan standar tersebut sebaiknya seperti apa, silahkan bisa memberikan di kolom komentar, ya. Kemudian beberapa minimum requirement yang seharusnya ada di tangki, ya, seperti adanya independent tank judging dan control system, ya. Jadi misalkan LG-nya dapat terbaca dengan jelas, kemudian masih dilakukan inspection test dari instrumentation tersebut, ya, kemudian control sistemnya juga masih bagus, ya, dan seandainya ada instrumentation yang salah mungkin bisa segera diperbaiki, dan ya mungkin berupa, ya, overfill prevention system, ya, automatic overfill prevention system yang ditarik ke control room, sehingga di control room dapat di display atau dapat teramati dengan jelas seberapa tinggi liquid levelnya, ya. Misalkan LSH, kalau kita berbicara di ranah proses, ya, misalkan LSH kemudian masuk ke LAHH, kemudian kita kotakin plus bulat lingkaran, ya, artinya sampai ke control room, sehingga bisa kita monitor dari sana. Kemudian bisa ditambahkan beberapa control valve atau SDV di depannya, di depan sistem, artinya di inlet tangki yang mungkin bisa ditambahkan SDV, sehingga apabila terjadi overfill maka SDV ini akan menutup dengan sendirinya, atau bisa ditambahkan level controller, ya, level controller yang nanti akan mengarah ke tangki-tangki kecil tersebut, tangki-tangki yang lain, ya, tangki-tangki yang lain, atau mungkin bisa menggunakan controller yang lain, ya. Kemudian dilakukan tadi regularly inspection dan juga tes dari judging, control, dan juga automatic overfill prevention. Dan yang terakhir dilakukan
risk assessment terkait dengan hal-hal tersebut, seperti reliability dari tank judging system tersebut ya. Jadi dilakukan misalkan kayak spot FMEA ya, misalkan FMEA atau QRA atau yang lainnya, atau bisa ditambahkan dengan gas detektor, fire detector di sekitaran tangki dan sebagainya. Kemudian ini adalah gambaran kasar ya untuk penambahan LAHH dan LAH tangki. Ya, kemudian juga penambahan level kontrol dan monitoring. Kemudian ini juga manual tank judging. Nanti ada juga yang automatic tank judging ya, berupa float and tap, kemudian masuk ke control room. Dan juga untuk memastikan prosedur dari pengoperasian pengisian tangki ini dengan baik. Ya, dan yang terakhir ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.